Pernahkah kamu mendengar kisah serigala saat berpindah tempat? Di balik langkah mereka ada rahasia besar tentang kepemimpinan, rahasia yang bisa jadi cermin bagi kita semua, manusia. Bayangkan hamparan salju luas, dingin dan berat. Puluhan serigala harus berjalan bersama, menembus badai mencari tempat aman untuk bertahan hidup. Mereka bergerak dalam barisan panjang, tapi jangan kira susunannya acak. Setiap posisi punya arti, dan dari filosofi sederhana itu, kita bisa belajar arti kepemimpinan sejati. Di barisan paling depan, justru bukan pemimpin atau serigala paling kuat. Yang ada di depan adalah serigala tertua dan paling lemah. Belakang sudah pasti akan tertinggal. Dengan menaruh mereka di depan, seluruh kawanan akan menyesuaikan ritme perjalanan. Mereka tidak dibiarkan sendirian, mereka tidak ditinggalkan. Di belakang barisan lemah itu, ada serigala yang lebih kuat, siap membantu kalau ada yang jatuh. Lalu di tengah ada kelompok terbesar, posisi paling aman, terlindungi dari segala arah. Dan tahukah kamu, siapa yang berjalan di paling belakang? Dialah sang pemimpin kawanan, bukan sibuk mencari sorotan di depan, tapi berada di belakang untuk mengawasi. Dia memastikan semua anggotanya selamat, tidak ada yang tercecer. Kalau ada yang lelah, dia yang mendorong. Kalau ada yang tertinggal, dia yang menunggu. Tapi ada hal yang lebih luar biasa. Ketika ada ancaman atau serangan, sang pemimpinlah yang paling pertama maju ke depan. Dialah yang jadi perisai, dialah yang jadi tameng. Pemimpin serigala rela mempertaruhkan dirinya, bertarung di garis depan, demi melindungi seluruh kawanan. Di saat aman, dia berjalan di belakang. Di saat bahaya, dia berdiri paling depan. Itulah kepemimpinan sejati. Manusia pun pernah menunjukkan kepemimpinan seperti itu. Salah satunya pada peristiwa nuklir Fukushima di Jepang tahun 2011. Ketika gempa dan tsunami melanda, reaktor nuklir mengalami kerusakan parah. Risiko ledakan bisa menghancurkan wilayah luas, bahkan mengorbankan jutaan nyawa. Namun, ada sekelompok insinyur dan pekerja, dikenal sebagai Fukushima 50, yang memilih bertahan di dalam reaktor. Mereka tahu resikonya, paparan radiasi mematikan. Tapi mereka tetap tinggal, berjuang mati-matian untuk mendinginkan reaktor, supaya bencana tidak semakin besar. Mereka rela mempertaruhkan nyawa sendiri demi menyelamatkan orang lain. Itulah kepemimpinan sejati, berdiri di depan ketika bahaya datang. Pemimpin sejati bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang ia perintah. Bukan dari seberapa keras suaranya atau seberapa tinggi kursinya. Tapi dari seberapa besar pengorbanannya. Seberapa jauh ia rela mempertaruhkan dirinya demi keselamatan orang lain. Seperti serigala, berjalan di belakang ketika aman, maju di depan ketika bahaya. Dan bila perlu, siap menyerahkan nyawanya demi kawanan. Jadi kalau hari ini kamu berada di posisi memimpin, entah dalam keluarga, organisasi, pekerjaan, atau bahkan dalam perjalanan hidupmu sendiri, ingatlah pelajaran dari kawanan serigala. Jagalah yang lemah, lindungi dari belakang, dan ketika ada bahaya, berdirilah paling depan. Kalau perlu, relakan dirimu, demi semua orang bisa sampai dengan selamat. Kalau kamu setuju dengan pelajaran kepemimpinan dari serigala ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Karena dari satu cerita sederhana, kita bisa belajar hal besar tentang arti kepemimpinan dalam hidup.